Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali dengan Nasdem Memanggil di edisi yang ketiga. Tentunya pada malam hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang bagaimana persiapan menjelang pemilu bersama dengan Nasdem Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Pada yang malam hari ini kita akan bersama dengan tema tentunya kesiapan Bacalek untuk pemilu. Seperti biasa, hadirin yang berbahagia pemirsa Vkom Channel, kita kembali bersama dengan Ketua DPD Nasdem Tanjung Pinang, Bapak Bobi Jayanto SIP. Selamat malam Pak Bobi. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, dan kita kembali bersama dengan Bapak Haidar Rahmat, yaitu Ketua Bapilu DPD Nasdem Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Haidar Rahmat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Vkom Channel, pada malam hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang bagaimana kesiapan Bacalek atau bakal calon legislatif untuk pemilu. Tentunya kita akan kupas tuntas pada malam hari ini di Nasdem Memanggil episode yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Vkom Channel. Baik, kembali lagi ke Nasdem Memanggil. Tentunya pada malam hari ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Haidar Rahmat dan juga Pak Bobi Jayanto. Tapi sehat semua nih Pak ya? Ya, kita bertemu di malam hari ini di episode yang ketiga nih Pak Haidar Rahmat. To the point. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang lebih kepada kesiapan menjelang pemilu 2024 ya Pak Haidar. Karena kemarin kita sudah bincang panjang lebar nih tentang bagaimana pencalonan dari Bacalek, bagaimana Nasdem punya program-program yaitu memanggil milenial. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang bagaimana pula kesiapan Nasdem untuk persiapan di 2024 tentu pemilihan umum ya. Gimana Pak Haidar Rahmat sebagai Ketua Bapilu Tanjung Pinang? Secara umum tentu kami akan menyiapkan kapasitas daripada Bacalek ini untuk siap bertanding ya, berkompetisi di 2024 nanti. Iya. Sebab ada kondisi yang berbeda di 2024 itu untuk pemilu di Tanjung Pinang ini. Perbedaan pertama, itu kita akan menghadapi jumlah partai yang jauh lebih banyak dari 2019 yang lalu. Kita prediksi itu di atas 20 partai. Dan 2019 yang lalu kan ada 19 partai. Baik. Artinya kalau 2019 yang lalu itu kurang lebih ada 414 caleg yang bertanding. Yang bertanding di Tanjung Pinang khususnya? Tanjung Pinang pada waktu 2019. Tapi pada waktu 2024 nanti, kalau misalnya 20 partai lebih, itu berarti sudah di atas 600 orang caleg yang akan bertanding. Segitu ketatnya kompetisi. Kemudian perbedaan kedua, terjadi pengecilan dapil. Baik. Ada perubahan dapil yang diprediksi itu dari dulu 3 dapil menjadi 4 dapil sekarang. Oke. Terutama di Tanjung Pinang Timur itu akan dipecah menjadi kurang lebih 86 ya atau 77 menjadi 2 dapil. Berarti makin memperkecil dulu 12. Iya. Ini 86 maksudnya permisahan antara calon anggota legislatif ini maksudnya ya? Ya, 2 dapil. Jadi dulu satu dapil di Tanjung Pinang Timur itu menyediakan 12 kursi. Oh, 12 kursi untuk caleg ya? Untuk diperebutkan oleh 16 partai kan. Baik. Nah, sekarang dari 12 itu dipecah menjadi 2 dapil Kecamatan Tanjung Pinang Timur itu. Baik. Menjadi 86 atau 77. Berarti jumlahnya menjadi kecil, tinggal 8 atau tinggal 7. Dari yang diperebutkan dulu 12. Baik. Kalau dia dipecah berarti kan 86 berarti bertambah ya posisi ya. Jadi 14 kursi. Bertambah, Tanjung Pinang Timur bertambah. Totalnya dari 2 dapil itu bertambah menjadi 14 kursi. Karena itu dapil di barat dikurangi dari 10 menjadi 9. Dapil di Bestari dikurangi juga dari 8 menjadi 7. Oh, jadi ada pengurangan masing-masing dapil, ada pengurangan ya, untuk jadi secara keseluruhan, secara umum perebutan hadiah kursi itu di 4 dapil itu semakin kurang kursinya. Kalau dulu kursi terbesar 12, Tanjung Pinang Barat sama kota itu 10. Baik. Bestari 8. Sekarang semuanya turun 7. Baik, dipecah ya? Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kedua untuk kami mempersiapkan jauh lebih baik. Ketiga, yang mungkin nanti akan dibahas secara khusus,
kan terjadi lingkungan perubahan strategis, baik itu demografi pemilih maupun orientasi pemilih. Demografi pemilih itu maksudnya ya milenial, ya gender, dan orientasi perilaku mereka ke depan itu tidak sama dengan perilaku pemilih di 2019. Tiga hal ini yang membuat Bapilu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya menghadapi 2014 nanti, 2024 nanti. Baik. Nah, tadi kita bicara tentang dapil yang bertambah berarti ya. Bertambahnya dapil tapi jumlah kursi berkurang di masing-masing dapil. Betul. Nah, ini kan artinya ada satu problem strategi yang harus diciptakan kembali nih ya. Betul. Kayak di barat sudah punya pemilih yang tadinya cukup untuk 8 kursi, 10 kursi ya tadi ya. Iya, 10 kursi dikurang jadi 8. Menjadi 9. Oh, menjadi 9, dikurangi 1. Kurangi 1. Berarti nanti di Bukit Bestari juga berkurang 1. Dari 8 menjadi 7. Baik. Nah, dan semua pengurangan ini dilarikan ke 2 dapil di timur. Baik. Timur Dan dipecah tapi menjadi 2. 7. Ya, menjadi 14 ya. Ya. Kalau kita mungkin masyarakat akan ingin tahu kenapa Tanjung Pinang Timur terjadi pemisahan dapil nih. Mobilisasi penduduk atau imigrasi penduduk. Baik. Jadi penduduk Tanjung Pinang Timur itu lebih banyak bertambahnya, sedangkan di barat dan di Bestari itu berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk. Baik. Total semuanya ini kita prediksi 2024 itu kurang lebih 150.000 pemilih. Baik. Berarti ada penambahan DPT ya di Tanjung Pinang Timur otomatis. Penambahan. Otomatis penambahan DPT. Penambahan DPT otomatis. Iya, dan Bukit Bestari juga Tanjung Pinang Barat ada pengurangan DPT. Banyak yang pindah. Ini ada pasang surut berarti ya? Ada pasang surut antara DPT di Bestari dan juga Tanjung Barat Kota ya. Kalau nggak salah ada penyatuan. Unik ini ya, Tanjung Pinang Kota dan Barat itu kan menjadi satu dapil ya, Pak Bobi ya. Sementara untuk Tanjung Pinang Timur dibagi menjadi 2 bahkan ya. Ya, karena gini, ini ada ketentuan regulasi bahwa untuk penataan dapil diistilahkan itu dilakukan dengan menempatkan paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. Baik. Berarti Tanjung Pinang Kota, kecamatan itu tidak sampai 3 kursi, karena itu jadi gabung dengan Tanjung Pinang Barat. Baik. Jadi itu penyatuan ya. Mungkin juga jumlah DPT dan segala macam ya yang tidak memadai ya. Seandainya Tanjung Pinang Kota punya 3 kursi saja, penduduknya cukup, mungkin dia berdiri sendiri. Baik. Dia bikin dapil sendiri ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haidar Rahmat. Ini unik nih dan menjadi satu tugas khusus nih untuk Bapilu untuk berpikir keras bagaimana strategi ke depan. Karena tadinya strategi itu diciptakan untuk satu Tanjung Pinang Timur saja, tapi Tanjung Pinang Timur pecah 2. Pak Bobi Jayanto, gimana nih pandangan Pak Bobi terhadap strategi ke depan untuk pemecahan-pemecahan dari dapil dan juga pasti untuk perebutan kursi di masing-masing dapil? Ya, itu sesuai dengan peraturannya terjadi pemecahan dapil karena pertumbuhan penduduk di timur memang besar sekali. Baik. Ya, jadi kalau tidak dipecahkan itu mau berapa kursi? Berarti dari 12 dulu bisa 14 kursi. 14 kursi satu dapil. Nah, itu mustahil sekali. Nah, jadi mau tidak mau dipecah mungkin 77 ya atau 86 ya. Ini belum pasti ya, 86 atau 77 Lagi ya? digodok oleh pemerintah dan KPU semua. Tapi arahnya sudah ke situ. Ya, mau tidak mau kita harus menyusun ulang strategi kita. Ya, bacalek yang mau kita taruh di situ, mau kita tandingkan di situ. Nah, tentunya harus bekerja sama dengan Bapilu bagaimana menyusun strategi-strategi ke depan agar mereka yang dikirim ke situ benar-benar ya mampulah bertarung untuk merebutkan kursi yang ada gitu. Baik, ini kayaknya 2024 memang akan begitu panas ini. Baik, pemirsa Bicom Channel, tentunya kita penasaran nih strategi yang tentu harus dirubah ya. 2019 punya strategi tersendiri, tapi di 2024 punya strategi baru karena memang menjadi kursi panas perebutan. Kita contohkan misalnya Bukit Bestari dan juga Tanjung Pinang Barat dan Kota itu ada pengurangan. Artinya petahana ini juga akan bertarung keras ya. Bacalek-bacalek petahana tentu akan berpikir keras bagaimana menjaga konstituennya untuk menjadi anggota legislatif kembali. Ini kembali ke Pak Haidar Rahmat. Pak Haidar Rahmat, kita tentu tidak hanya berpikir tentang bagaimana bacalek yang baru. Bacalek petahana pasti ada kan? Iya, ada. Pasti ada. Dan otomatis ini ada pengurangan. Ini bagaimana strategi yang ke depannya?
Pertama-tama kita harus melihat yang namanya petahana itu pasti diuntungkan ya. Karena diuntungkan dia paling tidak sudah memiliki popularitas yang tinggi. Dia punya aktivitas yang disebut reses. 5 tahun itu dia bisa melakukan popularitas dirinya. Kemudian dia bisa melakukan penjagaan dapil. Jadi dia diuntungkan. Meskipun ya, ini hati-hati nih. Secara statistik itu komposisinya 46. Jadi sebetulnya yang masih bertahan itu adalah 4 orang. 40% bertahan. Bertahan yang akan terpilih lagi. Ini statistik dari pemilihan rakyat dan akan ada 60% pendatang baru. Baik. Jadi petahana pun juga harus hati-hati meskipun sudah memiliki keunggulan. Ya, tinggal memanfaatkan. Nah, saya ingin kembali kepada soal persiapan tadi. Kesiapan tadi itu perlu dilakukan dengan secara cermat dan kami berprinsip kepada cara-cara kami untuk menghadapi 2024 nanti, yaitu kita harus siap lebih awal, artinya bergerak lebih awal dan bergerak lebih banyak dengan banyak orang gitu, dengan melibatkan banyak orang, tim itu. Baik. Nah, 2 prinsip inilah yang kami persiapkan untuk semua cara-cara kami menghadapi 2024. Baik. Nah, artinya memang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada caleg atau bacalek ataupun petahana yang terkorbankan ya. Iya. Kalau data statistik yang menjadi kembali itu yang bertahan 40% ya? 40%. Jarang di atas 40% ya? Ada beberapa daerah sampai ya 50-50 ya. 50-50. Tapi artinya gini, peluang petahana itu tidak bisa mencapai 80-90%. Oke. Tidak bisa. Akan digantikan separuhnya oleh yang baru. Baik. Jadi agak impossible untuk 100% kembali ya? Nggak bisa. Impossible ya? Meskipun tergantung bagaimana mereka nanti terhadap masyarakat ya. Baik, ini menarik sekali nih pemirsa Bidom Channel. Kita akan lihat dan bagaimana Nasdem memanggil ini menjelaskan kembali bagaimana nanti kita semua yang mengikuti pemilu di 2024 dapat memilih. Mungkin itu petahana kalau kerjanya bagus ya Pak Haidar Rahmat ya. Atau kita akan melihat bacalek-bacalek baru di 2024. Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana nanti anggota legislatif yang kita pilih dari bacalek menjadi caleg dan menjadi anggota legislatif ini dapat bekerja untuk masyarakat dan sangat menguntungkan masyarakat, bukan pribadi dan kelompok. Begitu ya Pak Haidar Rahmat ya. Jadi memang hal ini menjadi polemik baru tentu di 2024 yang menjadi akan bola panas tentunya di pemilu 2024. Kita akan terus berbincang dalam Nasdem memanggil kali ini tentang kesiapan Nasdem di 2024 nanti tentu di pemilihan umum. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Vicom Channel. Kembali lagi ke Nasdem memanggil, tentunya di malam hari ini kita masih akan berbincang-bincang bagaimana strategi Nasdem Tanjung Pinang menjelang pemilu 2024. Jadi kita sudah sampai kepada bagaimana milenial menjadi hal penting untuk pergerakan politik di Indonesia dan juga khususnya Tanjung Pinang. Kita ingin menggelorakan bagaimana gairah politik harus bangkit dari milenial karena di 2020 nanti atau 2024 dan bahkan 2030 terjadi bonus demografi. Kita manfaatkan ini untuk menjadi suatu keuntungan untuk suatu yang dapat mensejahterakan Indonesia ataupun Tanjung Pinang. Kita kembali ke Pak Haidar Rahmat. Tadi Pak Haidar Rahmat bilang kalau sampai tidak diakomodir 2030 ini merupakan bonus demografi yang menjadi petaka. Tetapi menjelang ini kita masih ada 6 tahun Pak, 2024. Bukankah kita punya strategi bagaimana tentu generasi muda ini dapat menjadi peluang yang sama dengan yang lainnya Pak? Sebetulnya bagi Nasdem sendiri tantangan ini sudah terjawab dengan saya memperkirakan ya di caleg aja yang mendaftar itu lebih 30% dari usia-usia milenial. Baik. 30%. Paling tidak usia di I-nya ya, W-nya ya, di Y-nya ini tidak yang di Z tapi di Y-nya. Kemudian kalau kita lihat calon anggota legislatif fraksi Nasdem di Kota Tanjung Pinang ini muda. Ketua fraksi kami itu umurnya paling muda itu. Berapa Pak? Ya, saya kira Agus itu umurnya 30-an. 30-an. 30. 30-an kan. Lalu ada Ria Uko, lalu si wakil ketua kita juga nggak terlalu tinggi umurnya, Endra Jaya. Dan begitu juga secara nasional kita lihat ada Prananda Falo ya, kemudian kakak Willy Aditya, lalu yang perempuan ya, belum lagi yang dari Sumatera Utara.
Memang kita yang dari provinsi Kepri ini ya sedikit agak udah baby boomer lah ya, Datuknya Kadir ya. Baik. Datuknya Kadir. Tapi kita punya ketua DPW masih muda. Baik. Ada Pak Rudi ya. Pak Rudi masih Termasuk muda ya. masih muda. Jadi kami sebetulnya Nasdem ini welcome dan memang membuka pintu untuk yang muda-muda sebetulnya. Baik. Karena itu kesempatan ini mari generasi Z, generasi Y, generasi milenial untuk bergabung kepada Partai Nasdem. Baik, berarti udah saatnya ya. Udah saatnya. Begini Pak Haidar Rahmat, mungkin ini juga dialami Pak Bobi Jayanto. Saya ingin tahu dulu sebelum saya lanjut, Pak Bobi Jayanto bergabung di dunia politik umur berapa Pak? Oh, saya dari tahun 2000. 2000-an, itu di usia berapa Pak? 40? 30? 2000 di usia 23 kurang ya 40-an lah. Tapi waktu itu belum ada tren soal ini. 30 lebih 30 lebih ya, tahun 2000 ya. dulu masih tidak ada tren soal milenial ataupun kaum Z ya. Nah itu dia, berarti kan di usia 30-an dulu Pak, zaman Pak Bobi ini harus mundur kembali nih. Karena Pak Bobi pada tahun itu 30-an sudah bisa masuk. Artinya dengan potensi yang sekarang, dengan lebih luar biasa kan media yang bisa digunakan, generasi kalau kata Pak Haidar generasi Y ya, atau generasi Y dan Z. Ini juga kayaknya generasi Z juga sudah bisa masuk ya Pak ini ya. Bisa, karena mereka sekarang sudah umurnya kalau lahir 2000 kan berarti sudah 22 tahun. Iya, 22 tahun berarti sudah bisa masuk ke dunia itu. Maybe Pak, ada satu kemungkinan. Kalau kita lihat ini adalah bagaimana mindset mereka bahwa politik itu harus diisi yang tua Pak. Ini kan yang terjadi selama ini. Inilah yang harus kita robah Iya, seperti mindsetnya itu. seperti itu kan. Ya, oleh sebab inilah ini merupakan suatu kesempatan bincang-bincang kita ini sangat bagus. Iya. Mudah-mudahan dapat ditonton oleh kaum milenial, ya kan? Nah, sengaja kita akan viralkan lebih luas agar kaum-kaum milenial di kampus-kampus di mana-mana juga bisa menyaksikan Baik. apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita inginkan untuk kaum milenial ini. Baik. Dan saya juga melalui kesempatan ini menghimbau kepada orang-orang tua, ya kan, ya manakala kalau anak-anaknya yang mempunyai hobi atau ingin berorganisasi, berpartai, silakan. Baik. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang kita coba mencalonkan diri, ya kan? Ya, syukur-syukur kalau memang itu garis tangan dengan suatu etikat kerja keras, bisa saja, ya kan? Tidak ada tidak mungkin Pak ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dan juga persiapan diri kepada teman-teman juga untuk 2029. Iya. Ya kan, juga harus ada momennya lagi, 5 tahun lagi sudah siap belum? Nah, tapi kalau sekarang sudah ada yang memulai, tentu ini juga sebagai pemancing bagi kaum-kaum milenial. Bekal ke depan ini Pak ya. Ini bekal ke Bekal depan. ke depan. Ya, kalau tidak kita mulai sekarang ini, di tahun 2024 ini, momen ini akan kehilangan. Baik. Betul-betul saya katakan kehilangan karena ya daripada mereka sama sekali tidak berbuat, khususnya kaum gender dan milenial, mau menunggu 5 tahun lagi baru terjun. Mungkin mereka sudah habis kesempatannya, sudah bekerja, sudah Dan berkeluarga. generasi yang baru akan muncul ya. Muncul itu belum tentu juga karena Iya. tidak ada pemancing. Benar-benar baik. Ya kan? Kalau sekarang, ayo, mari. Dan kita Nasdem komit. Ya, kita akan sama-sama berjuang dan bekerja keras untuk mengantar mereka-mereka ini bisa duduk di legislatif. Baik. Agar mereka juga bisa memperjuangkan. Kita tahu apa ya cara berpikir kaum milenial dengan kita ini kan berbeda. Nah, kita perlu mereka. Mari kita sama-sama memikirkan tidak hanya pembangunan, tidak hanya masalah kita milenial ini kita membangun SDM mereka. Baik. Ya, mereka tentu lebih paham kan. Baik. Nah, Ya. jangan ya asik kritik. Tapi Ya, tanpa solusi ya Pak. Tanpa solusi. Kritik tanpa gabung solusi. sama kita, mari kita berjuang sama-sama. Iya. Ya, baru itu namanya bagus. Baik. Harapan saya sih begitu ya. Baik. Jadi mudah-mudahan lah. Ya. Baik Pak Bobi, memang kalau kita berhitung di atas kertas juga Pak Haidar Rahmat, saat ini di 2024 itu kan generasi X dan Z itu sekitar usia 24 sampai 25, 28 lah ya. Kalau yang X ya.
Dan bahkan yang Z itu sudah 24 ya, lebih kurang kalau kita berhitung. Iya. Ketika 2029 nanti tidak ada menjadi pelopor dan pemantik kalau kata Pak Bobi, maka akan semakin tergerus ini ya. Benar ya. Jadi di 2029 itu usia mereka 29 tahun. Semakin habis waktu yang akan digunakan. Nah, Pak Haidar Rahman, ini kan perlu strategi khusus, perlu perhatian khusus untuk mereka yang ingin terjun langsung untuk berkompetisi lagi. Berkompetisinya masalahnya mungkin internal dan eksternal. Yang paling penting adalah bagaimana mereka ingin berkompetisi dengan yang umur lebih senior, Pak. Dengan generasi X misalnya. Ini bagaimana strategi untuk milenialnya? Milenial ini sebetulnya kan sudah mempunyai potensi atau keunggulan komparatif tersendiri ya dibandingkan dengan generasi yang lebih X atau yang baby boomer itu. Mereka sudah punya nih. Pertama, mereka sudah punya apa yang disebut dengan tadi ya, lingkungan jaring mereka itu jauh lebih luas ya. Karena mereka akrab dengan gadget ya. Kehidupannya itu lebih kreatif ya, lebih innocent, selalu menginginkan hal-hal yang baru. Itu sudah satu potensi keunggulan. Keunggulan lainnya ya, mereka rata-rata kan berpendidikan lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Baik. Jadi mereka sebetulnya sudah punya bekal modal untuk secara komparatif unggul untuk bisa menyaingi yang saya bilang tadi kan pemilih di milenial sudah 50%. Kalau mereka memang punya modalitas sosial yang kuat, Kuasai itu ya? Menguasai ini, ya kan? Sedangkan yang tua untuk masuk ke ini sulit, karena bukan dia punya mainannya kan? Bukan budayanya. Jadi saya kira udah punya modal mereka untuk bisa ikut berkompetisi di 2024 maupun 2029 nanti. Baik. Kebetulan Nasdem itu punya suatu organisasi kelembagaan sayap yang disebut dengan Liga Mahasiswa. Kita juga punya Garda, ya. Kita punya juga Garnita. Nah inilah komponen organisasi kami yang kita gerakkan. Kemarin gerak jalan malah digerakkan oleh Pak Ketua, perempuan semua. Oh, mengikuti itu ya, gerak jalan 8 kilo. Bukti bahwa kita punya potensi itu. Baik. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan ya Pak? Bisa dilakukan. Mungkin ini hal yang tidak tabu Pak. Mereka ingin terjun, ingin bersama-sama dalam kontes politik itu, tapi ada satu kata yang mungkin akan perlu sama-sama kita pikirkan. I don't have money about cost politik Pak. Itu lagi kembali ke situ Pak. Jadi saya akan mengarah ke situ. Iya. Saya akan mengarah situ. Jujur, kalau milenial ini mereka tidak berbicara soal money politik. Iya. Mereka sangat anti sekali. Benar sekali. Ya, oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berjuang, ya menghilangkan yang bahasanya money politik itu, terus anti korupsi itu. Iya. Kalian masih fresh, kalian masih ideal, ya gabung kita berjuang, karena pemilih kolonialnya lebih besar dan mereka menguasai media, komunikasi yang bagus, ya. Tanpa money politik pun mereka bisa terpilih. Baik. Ya, jadi ingat adik-adik mahasiswa, ya, saya sangat berharap manakala kalau adik-adik ya ada keinginan bergabung dengan kita, ya kita jujur kita akan dukung, kita antar adik bisa sampai duduk di legislatif, kita pun senang karena ya apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan bisa terwujud, mengantarkan kaum milenial untuk duduk di kursi legislatif. Baik, luar biasa. Jangan selalu berpikir bahwa politik itu uang. No, kita justru mau menghilangkan itu, money politik tidak bagus. Ya kapan kita mau hilangkan itu? Inilah momennya. Gabung kaum milenial supaya mereka punya kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak semuanya itu harus uang. Baik, jadi memang waktunya kita merubah mindset tentang itu ya Pak ya. Ya, memang kalau kita bicara tentang strategi yang luar biasa sebenarnya kembali to gadget Pak. Kalau kata Pak Haidar Rahmat, mereka menguasai gadget. Everything mereka kuasai pada saat ini. Teknologi, komunikasi dan segala macam itu dikuasai oleh kaum milenial. Mungkin mohon maaf kalau Pak Bobi minimal harus cetak baliho ya. Yang hanya dilihat beberapa, mungkin tidak semua orang. Tetapi untuk milenial dia sudah ngerti Instagram Pak, IG, ada Facebook, ada Twitter dan yang lain itu mungkin pergerakannya bisa lebih dari Pak Bobi Jaya. Enggak lah ya. Kalau Pak Haidar Rahmat harus cetak baliho taruh di persimpangan lah ya.
Karena agak susah untuk dunia itu, agak memang generasi X itu agak susah Pak ya. Y dan Z yang memang menguasai dunia gadget memang. Betul. Makanya mau gimana pun tetap yang generasi X meng-hire generasi muda untuk melakukan generasi itu mempromosikan generasi X-nya melalui gadget dan lain-lain. Mau tidak mau Pak ya? Iya. Baik, sebelum kita berakhir Pak pada malam hari ini, mungkin daripada Pak Haidar Ahmad, kita ingin sama-sama mengalami, sama-sama mempengaruhi tentunya generasi muda itu peduli Pak, minimal peduli terhadap pergerakan politik, tidak hanya ingin bersuara di luar, tetapi bisa masuk ikut dalam kontes politik ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Haidar Ahmad? Nah, inilah momennya yang kami dari Bapilu dan khususnya dari Partai Nasdem untuk mengimbau generasi milenial, kaum gender, perempuan yang untuk aktif berpolitik lewat Partai Nasdem. Saya ingatkan bahwa Nasdem ini kan Nasdem memanggil ini membuka kesempatan hingga sampai dengan bulan Januari nanti penutupan pendaftaran. Pada bulan tanggal 24 April itu kami sudah mengantarkan 30 nama caleg ke KPU. Ya. Kemudian kira-kira bulan September itu kita sudah mulai kampanye, ya, September 2023. Jadi semua ini kita berada dalam kerangka waktu, jadwal dan tahapan pemilu. Nah, maka bergegaslah ramai-ramai ikut mendaftar ke Nasdem, bergabung ke Nasdem, ikut kita sama-sama menangkan pemilu di 2024 ini. Baik, jadi mau status mahasiswa umur minimal 21 tahun, ayo bergabung ya. Itu jadwal waktu ini sudah sangat mepet sekali. Iya, jadi silakan bergabung. Nanti bicara tentang strategi akan bersama-sama dengan Bapilu ya. Ada Pak Haidar Ahmad di sana yang bertanggung jawab bagaimana memenangkan teman-teman yang bergabung di Nasdem, dan tentunya ini menjadi kontes politik yang sangat menarik di 2024 jika diisi dengan ramainya milenial, Pak Haidar Ahmad. Ini yang terakhir dari Pak Bobi Jayanto, bagaimana nih supaya teman-teman milenials, khusus kalau kita harapkan mahasiswa ya Pak ya, untuk bergabung ke Nasdem. Silakan Pak Bobi. Ya, saya merasa sangat penting sekali ya, karena saya tidak mau nanti masuk ke alam demokrasi itu nanti kita kaum milenial ini ketinggalan. Iya. Ya, jadi oleh sebab itu saya masih tetap yakin sekali dan saya ingin menghimbau dengan kuat kepada kaum milenial, kaum gender untuk mulailah sekarang ya, kalau Anda terpanggil ataupun ada orang tua yang melihat anaknya juga ingin ada hobi di organisasi, di politik, ya silakan. Inilah partai satu-satunya yang bisa mengakomodir kalian. Karena kami ini partai gagasan, ya, kami terbuka dan kami tidak menerima mahar. Baik. Ya, inilah kesempatan kita untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi-aspirasi seperti kaum gender, kaum milenial, itu kan harus diperjuangkan. Benar sekali. Ya kan? Nah, marilah kita sama-sama tetap saya menghimbau supaya ada yang ya tertarik dan berminat gabung sama kita. Ya, kita di kantor Posko Pemenang Pemilu di Sukabenang, dan saya punya kantor DPD Nasdem di Batu 10. Silakan, kita buka jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kita welcome kepada kaum gender dan milenial. Baik, terima kasih Pak Bobi Jayanto dan juga Pak Haidar Ahmad. Ini sama-sama untuk generasi milenial dan juga kaum gender. Ini sudah dibuka peluang sebesar-besarnya oleh Nasdem Tanjung Pinang yang ingin mendaftar. Silakan tadi di kilometer 10 ya Pak ya, depan SPBU itu di kantornya Nasdem Tanjung Pinang, dan juga tadi satu lagi di Sukabenang di Posko Bapilu. Posko pemilunya Nasdem. Nah ini jadi peluang sudah terbuka lebar. Sesungguhnya bicara tadi tentang generasi muda, generasi Y dan Z, saya sebenarnya tersindir juga Pak. Saya berada di generasi Y atau Y ya, yang saat ini memang seharusnya sudah terjun, tapi sebetulnya belum mengambil fungsi di situ. Jadi ayo generasi Y dan Z silakan untuk bergabung bersama dengan Nasdem. Kita sama-sama mengambil fungsi ya, mengambil tugas terhadap negeri ini untuk peduli terhadap pergerakan politik yang tentunya mengubah mindset kita yang tadi negatif menjadi positif untuk kejayaan dan makmurnya negeri. Terima kasih Pak Haidar Ahmad, terima kasih Pak Bobi Jayanto. Mungkin Nasdem memanggil untuk mahasiswa, ayo bergabung dan
dan berjuang menjadi wakil ya. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa Vkom Channel yang telah mengikuti Nasdem Memanggil pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dengan Nasdem Memanggil yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Tentunya yang pada hari ini dengan topik kesiapan bacalek untuk pemilu terkhusus untuk tentunya milenials dan juga gender. Ini menjadi perhatian khusus dan semoga teman-teman juga bisa mengambil fungsi atau mengambil tugas, mengambil posisi dalam kontestasi politik di 2024. Kita bertemu di Nasdem Memanggil yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam restorasi. Ingat, Nasdem gerakan perubahan.